Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, pembelajaran pada tema 6 ini kita akan membahas tentang energi dan perubahannya untuk muatan bahasa Indonesia. Anak-anak, materi yang akan teacher sampaikan yaitu tentang informasi sumber dan bentuk energi. Pada buku paket kalian di halaman 72 dan 73, di situ ada teks percakapan antara Siti dan teman-temannya. Mereka telah melakukan kunjungan ke Waduk Jatiluhur dari sekolahnya yang terdapat di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid SD Siti tersebut melakukan kunjungan untuk mengetahui pembangkit listrik tenaga air. Namun pada kesempatan itu Siti tidak ikut pergi bersama teman-temannya dikarenakan sedang sakit. Jadi Siti menanyakan kepada teman-temannya bagaimana kunjungannya ke Waduk Jatiluhur. Teman-temannya sangat antusias menceritakan bahwa pada waduk tersebut ternyata bisa menjadi pembangkit listrik. Jelas Edo di situ. Kemudian diiyakan juga oleh Udin. Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk PLTA dikarenakan air yang ada di waduk tersebut dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya menjawab pertanyaan berdasarkan teks percakapan, itu ada di buku siswa halaman 75. Yang pertama, tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Tentu saja berdasarkan isi teks percakapan tersebut bahwa Waduk Jatiluhur itu terdapat di Purwakarta, Jawa Barat. Kemudian informasi yang kedua yaitu manfaat Waduk Jatiluhur tersebut digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau kita sebut dengan PLTA. Kemudian yang kedua, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Tentu saja tenaga listrik itu dihasilkan oleh air dalam waduk yang berawal dari energi gerak air yang memutar turbin dan akan menggerakkan generator listrik. Nah, pergerakan inilah yang menjadikan generator tersebut yang akan menghasilkan tenaga listrik. Kemudian yang ketiga, bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Tentunya listrik dari PLTA itu dapat sampai ke rumah-rumah karena dari PLTA itu disalurkan ke gardu-gardu listrik di mana nantinya akan disalurkan kembali ke rumah atau ke perkantoran. Yang keempat, apa yang akan terjadi jika air di waduk itu kering? Tentunya jika waduk itu kering maka akan terjadi kekeringan pada sawah-sawah. Selain itu juga akan berkurangnya persediaan energi listrik karena pasokan airnya berkurang. Kemudian yang kelima, tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Tentunya jika tidak ada listrik, pekerjaan manusia itu akan kembali menggunakan alat-alat tradisional. Misalkan kalau mau menggunakan blender karena tidak ada listrik, otomatis akan menggunakan alat ulekan ya. Kemudian penerangan pada malam hari juga tentunya tidak akan optimal. Jadi lebih gelap ya daripada adanya listrik. Kemudian yang ketiga, mesin-mesin pada pabrik juga tidak dapat dioperasikan karena kuantitas produksi pabrik juga sehingga kuantitas produksi pabrik juga akan menurun.
Pada halaman 89 dan 90 ada teks bacaan "Ayo membaca". Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa juga perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan proses belajar mengajar, seperti untuk penerangan, untuk mendinginkan suhu di ruangan seperti kipas atau AC, kemudian juga untuk menunjang pembelajaran ya selama proses pembelajaran, seperti untuk menyalakan laptop gurunya dan juga menyalakan infocus ya atau layar proyektor. Nah, semua itu dibutuhkan untuk memperlancar proses pembelajaran. Oleh karena itu, semua siswa berkewajiban untuk menghemat energi karena energi yang dihasilkan dari listrik itu sangat berpengaruh untuk keberlangsungan kehidupan manusia ke depannya. Next, pada halaman 90 dan 91 menjawab pertanyaan. Apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Tentunya ruang kelas yang bersih, ya kan tadi disebutkan, kemudian halaman untuk bermain dan berolahraga, dan juga lampu untuk penerangan serta air bersih. Yang kedua, apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Tentu yang pertama adalah listrik ya, karena listrik ini sangat dibutuhkan untuk penerangan, kemudian untuk menyediakan air. Yang kedua, kelas yang bersih. Yang ketiga, halaman yang bersih dan nyaman. Yang ketiga, apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan di sekolah? Tentu saja kewajiban siswa itu menjaga dan menggunakan dengan baik sesuai dengan keperluannya. Yang kedua, menghemat listrik dengan mematikan lampu jika sudah tidak terpakai. Yang ketiga, merawatnya supaya tahan lama dan awet, ya tentunya. Yang keempat, pertanyaan yang keempat, untuk apa sajakah energi listrik digunakan di sekolah? Berikan 3 contoh. Tentu energi listrik itu digunakan untuk menyalakan lampu ya sebagai bentuk penerangan. Yang kedua, untuk menyediakan air, karena di sekolah juga perlu air untuk anak-anak berwudu, untuk anak-anak buang air ya, membersihkan setelah buang air. Kemudian yang ketiga, untuk menyalakan kipas angin atau AC ya, untuk mendinginkan suhu ruangan tersebut. Yang kelima, tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari. Nah, yang pertama, ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, terdapat pada lampu contohnya ya. Kemudian ada juga infokus. Jadi dari energi listrik, dari energi cahaya, energi listrik menjadi energi cahaya seperti lampu dan juga layar infokus. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Terdapat pada apa contohnya? Pada kipas angin. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi gerak saat kita berjalan atau berlari. Kalian sudah mempelajari pada pertemuan sebelumnya juga bahwa perubahan energi itu selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi. Contohnya ketika kita menonton televisi, kalian tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan juga energi bunyi ya, karena televisi itu juga menghasilkan bunyi suara. Kemudian perubahan energi lainnya yang sering kita tidak sadari, misalnya saat buah jatuh. Nah, saat buah jatuh itu juga terjadi perubahan energi. Perubahan energi tersebut adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, di sini teacher sudah menyajikan
contoh-contoh peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang menghasilkan perubahan energi. Contohnya saat menyalakan lampu, nah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Pada saat menyalakan blender itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Dan pada saat menyalakan setrikaan terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Selain itu juga terjadi menyalakan kipas angin ya, saat peristiwa menyalakan kipas angin terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Dan yang terakhir, pada saat kegiatan menyalakan HP atau handphone, nah terjadi perubahan energi baterai menjadi energi cahaya dan bunyi. Demikian anak-anak pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Besok kita akan belajar pada subtema yang ketiga. Semoga apa yang sudah teacher sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.